Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang mana kelompok 7 beranggotakan Alvensius Bukit, Amri Kurniawan, Dea Farid Al-Aziz, Idris Kisaputra, dan Hanif Fadlur Rahman. Materi pertama akan dibacakan oleh Alvensius. Kepada Alpen kami persilakan. Ya, saya akan menjelaskan budaya politik. Budaya politik merupakan pola perilaku suatu masyarakat dalam kehidupan bernegara, penyelenggaraan administrasi negara, politik pemerintahan, hukum, norma kebiasaan yang dihayati oleh suatu anggota masyarakat setiap harinya. Budaya politik juga dapat diartikan sebagai suatu sistem nilai bersama, suatu masyarakat yang memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan kolektif dan penentuan kebijakan publik untuk masyarakat seluruhnya. Contoh dalam hal ini ialah politik dalam negara Jepang, dilakukan kerangka multipartai, bicameral, parlementer, demokrasi konstitusional, monarki, di mana kaisar adalah kepala negara dan perdana menteri adalah kepala pemerintah dan kepala kabinet yang mengarahkan cabang eksekutif. Sistem monarki konstitusional yang dianut oleh negara Jepang berarti kepala negaranya dipegang oleh seorang kaisar. Meskipun begitu, kekuasaan tertinggi sekarang berada di tangan Perdana Menteri yang dipilih langsung oleh masyarakat Jepang. Kaisar merupakan pemersatu dan wajah negara. Slide selanjutnya dulu. Mengenai nilai politik Jepang pada umumnya digambarkan sebagai pragmatis, dibatasi oleh kesetiaan partikularistik dan berdasarkan pada hubungan antar manusia daripada ideologi atau prinsip. Ciri khas tertentu dari politik Jepang dapat diidentifikasi, meskipun ini tidak berarti bahwa mereka unik di Jepang. Sebaliknya, kualitas yang juga ditemukan dalam sistem politik lain, seperti pentingnya koneksi pribadi dan pembangunan konsensus, memainkan peran yang sangat penting dalam politik Jepang. Ciri-ciri ini memiliki akar sejarah yang dalam dan mencerminkan nilai-nilai yang meliputi masyarakat serta keseluruhan baik era feodal maupun modern. Masalah utama bagi para pemimpin politik Jepang adalah mendamaikan tujuan kelangsungan hidup komunitas dan kesejahteraan serta harga diri individu dalam lingkungan yang sangat langka. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dea. Kepada Dea persilakan. Kepercayaan politik. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepercayaan politik, yaitu pertama, faktor institusi, yaitu berkaitan dengan ekonomi dan performance atau kinerja dari pemerintah dan lembaga politik. Dua, faktor budaya biasanya berkaitan dengan faktor sosiologis dan psikologis. Faktor sosiologis biasanya berupa perilaku masyarakat dalam memilih sesuai dengan keadaan sosial dan lingkungannya. Sedangkan faktor psikologis biasanya berhubungan dengan persepsi, motivasi, dan keyakinan dari masyarakat. Kepercayaan politik juga dapat dibentuk dari variabel seperti pendidikan, umur, dan pekerjaan berperan dalam membentuk kepercayaan politik. Kapital sosial. Kapital sosial memiliki pengaruh besar dalam kehidupan masyarakat. Menurut Kenneth W. Requena, bahwa kapital sosial membawa beberapa konsep sosiologi yang penting seperti dukungan sosial, integrasi, dan kohesi sosial. Kapital sosial juga merujuk pada bagian-bagian dari organisasi sosial seperti kepercayaan, norma-norma, dan jaringan yang dapat meningkatkan efisiensi masyarakat dengan memfasilitasi tindakan-tindakan yang terkoordinasi. Kapital sosial juga merupakan wujud dalam keperanatan dan nilai-nilai sosial di masyarakat yang merupakan sumber daya bagi pembangunan masyarakat. Selanjutnya akan dibacakan oleh Hanif. Kepada Hanif, Budaya politik pada negara demokrasi baru. Hubungan antara budaya politik dan demokratisasi sangat erat. Demokratisasi tidak berjalan baik apabila tidak ditunjang oleh terbangunnya budaya politik yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.
Sebagai sebuah proses perubahan dalam menciptakan kehidupan politik, realisasi demokratisasi juga dihadapkan pada ketua kutub yang bertentangan itu, yaitu budaya politik masyarakat yang mendukung dan yang menghambat proses demokratisasi. Budaya politik yang matang termanifestasi melalui orientasi, pandangan, dan sikap individu terhadap sistem politiknya. Budaya politik demokratis adalah suatu kumpulan sistem keyakinan, sikap, norma, persepsi, dan sejenisnya yang menopang terwujudnya partisipasi. Oleh karena itu, hubungan antara budaya politik dan demokrasi dalam konteks civic culture tidak dapat dipisahkan. Adanya fenomena demokrasi atau tidak dalam budaya politik yang berkembang di suatu masyarakat tidak hanya dapat dilihat dari interaksi individu dengan sistem politiknya, akan tetapi juga interaksi individu dalam konteks kelompok atau golongan dengan kelompok dan golongan sosial lainnya. Dalam konteks Indonesia, kiranya jelas bahwa yang dihadapi tidak hanya kemajemukan etnik dan daerah, tapi pada saat yang bersamaan yaitu suku budaya etnik dan daerah. Apabila pada tingkat nasional yang tampak lebih menonjol adalah pandangan dan sikap, suku budaya politik yang berinteraksi pada tingkat daerah yang masih berkembang adalah suku budaya politik yang lebih kuat, arti primordial. Namun, budaya politik tidak selalu tergantung pada perilaku politik. Agenda demokratisasi seharusnya dipandang berdimensi horizontal dan vertikal, yang membuka ruang bagi akses warga untuk terlibat dalam proses politik dan pemerintahan. Keduanya bisa saling memperkuat dan berjalan simultan. Untuk itu, diperlukan upaya memupuk vitalitas demokrasi, seperti pengembangan nilai dan keterampilan demokrasi di kalangan warga, meningkatkan akuntabilitas dan responsivitas terhadap kepentingan publik, dan meningkatkan checks and balance dan rasionalitas politik di antara lembaga-lembaga kekuasaan. Selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Budaya politik pada negara otoriter. Pemerintahan otoriter adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan politik terkonsentrasi pada seorang pemimpin. Pemimpin tersebut tidak dibatasi dengan aturan hukum dan membuat kebijakan di negara sesuai kehendak pribadinya sendiri. Istilah otoritarianisme digunakan untuk menggambarkan cara memerintah yang menghargai kendali negara dan pemimpin di atas kebebasan pribadi dan hak asasi manusia. Pemerintahan yang bersifat otoriter biasanya dipimpin oleh seorang diktator. Otoritarianisme adalah bentuk pemerintahan yang ditandai oleh kekuatan pusat yang kuat dan kebebasan politik yang terbatas. Di bawah rezim otoriter, tidak ada aturan konstitusi, undang-undang dasar, yang secara efektif membatasi dan mengatur pemimpin negara. Pada sistem otoriter, tidak ada aturan hukum atau rule of law, dan semua kebijakan bergantung pada kehendak diktator. Di negara-negara otoriter seperti komunis pada masa lampau, partisipasi massa umumnya diakui kewajarannya, karena secara formal kekuasaan ada di tangan rakyat. Akan tetapi tujuan utama partisipasi massa dalam masa pendek masyarakat adalah merombak masyarakat yang terbelakang menjadi masyarakat modern, produktif, kuat, dan berideologi kuat. Hal ini memerlukan disiplin dan pengarahan ketat dari monopoli partai politik, terutama persentase partisipasi yang tinggi dalam pemilihan umum, dianggap dapat memperkuat keabsahan sebuah rezim di mata dunia. Karena itu, rezim otoriter selalu mengusahakan agar persentase pemilihan mencapai angka tinggi. Salah satu negara otoriter ialah Korea Utara. Pemerintahan oleh suatu partai adalah ciri khas yang bisa ditemukan di sebagian besar negara sosialis di masa lalu. Partai berkuasa yang memusatkan ideologi menempati posisi teratas dalam struktur kekuatan nasional, di mana secara nyata menguasai kekuatan legislatif, administratif, dan yudikatif secara keseluruhan. Partai bukan hanya menguasai 3 lembaga itu, melainkan juga memimpin organisasi sosial dan kehidupan rakyat. Oleh karena itu, Korea Utara bisa dikatakan sebagai negara yang dipimpin partai. Selain itu, penguasaan tunggal dan kekuasaan dinasti. Selanjutnya akan dibacakan oleh Amri. Kepada Amri, dipersilakan. Baik, terima kasih Edo. Saya adalah budaya elit politik dan sosialisasi politik. Ini diperkenalkan oleh Gabriel Almond dalam sistem perbandingan politik pada tahun 1956.
Arti budaya politik menurut Almond ialah khususnya orientasi politik, sikap terhadap sistem politik dan berbagai bagiannya, dan sikap terhadap peran diri dan sistem tersebut. Means, menurut Verba, sistem kepercayaan empiris, simbol ekspresif, dan nilai-nilai yang menentukan situasi di mana tindakan politik terjadi. Ini memberikan orientasi subjektif pada politik. Sarana, Lencian Wifi, seperangkat sikap, keyakinan, dan sentimen yang memberikan keteraturan dan makna pada proses politik, yang memberikan asumsi dan aturan mendasar yang mengatur perilaku dalam sistem politik. Teori budaya politik menurut Almond berdasar dari analitik dari Parsons dan Silk. Parsons-Silk tiga komponen orientasi itu kognitif, persepsi, teknik, afektif atau evaluatif atau pilihan atau penilaian tentang objek. Berikutnya adalah sentimen sebagai aspek terpenting dari orientasi evaluatif. Objek orientasi menurut Paulson dan Silk, peran atau struktur tertentu, badan legislatif, eksekutif, atau birokratif, pemegang aturan seperti raja, legislator, dan administrator, dan kebijakan publik tertentu, keputusan atau penegak putusan. Budaya politik atau menurut ialah paroki, subjek, dan partisipan. Ini adalah budaya politik menurut Almond dan Verba adalah budaya campuran atau subjek paroki atau keterbelakangan, misalnya belum bersentuhan dengan politik. Peserta paroki setengah sudah bersentuhan dengan politik, contohnya Papua dan Jakarta, peserta subjek dan sadar politik. Metodologis alat untuk mengukur data. Data mengenai orientasi dalam bukan melalui respon verbal atau pola perilaku yang diamati. Masalahnya tetap dalam menghubungkan orientasi ke perilaku, karena dua adalah objek yang sangat berbeda. Menggunakan metode studi budaya meningkatkan kemungkinan mengamati budaya politik di antara komunitas yang berbeda. Makanya sosialisasi politik, menghubungkan orientasi dan budaya adalah proses yang memasuk individu ke dalam budaya politik dari orientasi bersama. Internalisasi dan pola tubuh orientasi yang umum di masyarakat membentuk dan mentransmisikan budaya politik suatu bangsa, mempertahankan budaya politik sekaligus penularan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Merupakan proses pembelajaran emosional dari indoktrinasi politik yang nyata. Pembelajaran terhadap dari norma, sikap, dan perilaku yang diterima dan dipraktekkan oleh sistem politik yang sedang berlangsung. Berikutnya, komponen sosialisasi politik. Menurut Alwell, siapa belajar dari siapa, dan dalam keadaan apa, dengan efek apa. Itulah sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kami minta maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.